Hari Raya Pagar Wesi merupakan salah satu hari raya besar bagi agama Hindu di Bali yang jatuh setiap Rabu Kliwon Wukusinte. Hari ini dirayakan untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa. Berbicara mengenai Pagar Wesi atau pandangan, ada yang mengatakan berasal dari dua kata pagar atau pagar yang berarti kokoh dan wesi atau besi atau kuat. Namun dalam lontar Sundarigama dijelaskan Pagar Wesi itu adalah pemujaan kepada Dewa Siwa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Paramesti Guru. Mengapa pemujaan kepada guru? Karena guru memiliki fungsi adiluhung sebagai penuntun. Maka dapat dikatakan Pagar Wesi merupakan hari yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diturunkan melalui para guru. Ilmu pengetahuan itu mengalir melembaga dalam proses mewujudkan Jagadita. Guru yang harus dihormati dalam hal ini adalah catur guru. Guru Rupaka yakni orang tua, guru pengajian atau guru di sekolah, guru wisesa atau pemerintah, dan guru swadhyaya atau ida Sang Hyang Widi. Hari Raya Pagar Wesi merupakan pengingat bahwa manusia yang hidup di dunia harus memiliki keteguhan iman yang berdasarkan pada pemanfaatan ilmu pengetahuan di jalan kebaikan. Tanpa pengetahuan, umat manusia akan kembali pada zaman kegelapan di mana semua yang dilakukan terasa sangat sulit. Berkaitan dengan peringatan Hari Suci Pagar Wesi yang akan datang, satu hal yang perlu kita ketahui dahulu adalah bahwa Hari Suci Pagar Wesi itu terkait dengan rangkaian Hari Saraswati. Setidaknya ada 5 aedannya atau rangkaiannya, dimulai dari Hari Suci Saraswati itu sendiri, yang secara teologi adalah hari suci memuja ide Sang Hyang Aji Saraswati sebagai dewa atau dewinya ilmu pengetahuan. Dalam bahasa umum dikenal sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Berlanjut kemudian keesokan harinya adalah hari Banyu Pinaruh atau Banyu Pangoroh. Artinya adalah saat di mana aliran air pengetahuan itu akan mensucikan umat, yang ditandai secara simbolik dengan upacara atau ritual penyucian diri misalnya di laut atau di samudra. Itu secara filosofi bermakna sebagai pembersihan atau pembebasan umat dari kebodohan atau awidya. Nah, setelah mendapat ilmu pengetahuan dan terbebas dari kebodohan, maka pada keesokan harinya pada Senin Pon Sinta tersebut disebut dengan Somoriba. Inilah saatnya ilmu pengetahuan dengan tambahan teknologi kekinian digunakan untuk mencari amerta dalam bentuk arte, sehingga pada Somoriba itu disimbolisasikan sebagai harinya di mana kesejahteraan diturunkan, ya. Dan dalam konteks tradisi Hindu di Bali itu biasanya dilakukan pemujaan di lumbung padi atau di beras. Bahkan dianggap sebagai piodalan beras yang kalau dikontekskan dalam situasi kekinian bisa dikatakan sebagai hari pangan bagi umat Hindu di Bali khususnya. Seusai itu adalah hari Sabuh Mas. Kata mas di sini menandakan mulia. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan, terbebas dari kebodohan, lalu kita mencari amerta dalam bentuk harta, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Nah, ketika semuanya itu sudah didapat, maka tugas umat itu adalah menjaga, menguatkan apa yang sudah didapat, baik berupa ilmu pengetahuan, widya, kemudian arta, adalah dengan cara menguatkan iman, meneguhkan iman. Inilah yang disebut dengan filosofi Hari Suci Pagar Wesi, yang kalau saya persingkat misalnya aedannya, Saraswati itu adalah penguasaan ilmu, Hari Suci Pagar Wesinya adalah penguatan iman. Di sini ada sinergi ilmu dan iman. Kita teringat dengan pandangan Albert Einstein yang mengatakan bahwa ilmu tanpa iman itu buta, iman tanpa ilmu lumpuh. Oleh sebab itu Hindu sudah mengajarkan lewat ritual suci Saraswati dan Pagar Wesi untuk mensinergikan penguasaan ilmu plus teknologi dan penguatan iman, sehingga apa yang diharapkan umat dalam mencapai
Jagadita, kesejahteraan lahir, dan nanti pencapaian kebahagiaan abadi yang disebut dengan moksa atau kelepasan akan bisa dicapai. Itu filosofi daripada Pagar Wesi yang terangkai dengan Hari Suci Saraswati. Hari Raya Pagar Wesi erat sekali hubungannya dengan Hari Raya Saraswati dan Banyu Pinaruh keesokan harinya. Dalam konteks itu ada pesan nilai yang penting dimaknai bahwa umat mesti menggapai ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Sebab dengan ilmu pengetahuan, hidup manusia bisa diantar ke arah yang lebih baik dan sempurna. Jadi proses Banyu Pinaruh merupakan simbol pembersihan kebodohan dengan kecerdasan yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada Senin Pon Wukusinte, umat merayakan Rerahinan Somoribek. Somoribek diyakini sebagai hari turunnya kemakmuran, di mana untuk bisa mencapai kemakmuran umat mesti meningkatkan kualitas dirinya. Melalui ilmu pengetahuan yang bersifat keduniawianlah umat bisa meningkatkan kualitas diri, yakni mencapai kepintaran atau kecerdasan, dan dengan ilmu kerohanian atau spiritual, umat diantarkan menjadi insan yang lebih bijaksana. Keesokan harinya dikenal dengan Rerahinan Sabuh Mas. Sabuh Mas juga diyakini sebagai hari turunnya kemakmuran dalam bentuk materi. Setelah Sabuh Mas, umat merayakan Hari Raya Pagar Wesi yang jatuh pada Rabu Kliwon Sinte. Hari raya keagamaan itu mengandung nilai filosofi tinggi bahwa dalam menghadapi kehidupan, senjata yang paling utama untuk melindungi diri adalah ilmu pengetahuan, ilmu yang diperoleh lewat belajar di bangku sekolah formal maupun non-formal adalah pagar yang kuat untuk melindungi diri. Nah, sudah saatnya ketika kita beraktivitas ritual, korelasinya tetap dalam konteks kekinian. Seperti disebutkan tadi, ketika kita bicara tentang pemaknaan Saraswati, itu kita akan mendapatkan suatu amanat untuk mencari, menggali, dan menguasai pengetahuan. Dan ketika pengetahuan sudah didapat, gunakanlah untuk mencari arta, amerta, tapi tetap berdasarkan dharma untuk memenuhi kama, yang selanjutnya diupayakan untuk mencapai moksa. Dan wujud-wujud daripada suksesnya kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terwujud nanti dalam ritual-ritual simbolik, mulai dari Somoribek yang saya sebutkan tadi, Sabuh Mas, sampai nanti Pagar Wesi. Dalam bentuk apa? Ketika ilmu pengetahuan dan tambahan teknologi kekinian sudah didapat, dikuasai, maka apa yang namanya amarta, arta, kekayaan, materi, meskipun tetap berbasis duniawi, tetapi tetap kita perlukan. Karena apa? Karena sudah disebutkan tadi, hal-hal yang materi itulah menjadi penopang kita pencapaian ke aktivitas rohani. Karena itu jangan lupa bahwa hidup ini adalah nyata, realita dengan segala tuntutan dan tantangannya. Oleh sebab itu, melalui ritual mulai dari Aedan Saraswati, kemudian Banyu Pinaruh, Somoribek, Sabuh Mas, di Pagar Wesi inilah kita diamanatkan untuk apapun yang kita sudah dapatkan dalam segala bentuknya, untuk kepentingan wahyu adiatmika, lahir batin, kita perkuat terus. Sehingga meskipun tetap kena arus perubahan global misalnya, kita tetap memiliki sendi-sendi vital yang fundamental bagi kekuatan umat Hindu, sehingga ke depannya apapun yang terjadi, eksistensi jati diri dari umat Hindu tetap menunjukkan kesejatiannya. Saya kira itu. Ya, kita ketahui bahwa agama Hindu itu prakteknya, implementasinya tidak lepas dari budaya, ya, yang kemudian turun derajat menjadi tradisi. Nah, kita ketahui bahwa Hindu itu, saya sebutkan tadi, sangat mengadopsi dan mengadaptasi apapun yang terjadi perkembangan kekinian. Nah, permasalahannya ketika kita bicara pada pembinaan umat, pendidikan berbasis Hindu, persoalannya adalah terbentur pada adagium. Ini yang masih kuat, terutama pembinaan secara tradisional. Adagium yang saya maksud adalah gugon tuwon, anak muluk itu. Sehingga di sini terjadi stagnanisasi terhadap perkembangan sistem pendidikan dari sisi pola pembinaan umat. Sehingga umat sampai generasi sekarang pun masih tetap mewarisi adagium anak muluk itu. Sehingga proses pembelajaran untuk mencari, menggali
sistem-sistem pendidikan, pola pembinaan Hindu sesuai konteks kekinian itu masih belum begitu menggembirakan. Tentunya ini menjadi tantangan dari kalangan akademisi, kalangan intelektual yang peduli dengan kemajuan agama Hindu dengan umat Hindunya di masa depan, yang selalu bisa beradaptasi dengan situasi, tuntutan, tantangan, bahkan tantangan apapun, baik masa kini dan terutama untuk yang masa datang. Kitab Manawa Dharma Sastra menyebutkan dalam agama Hindu berlaku konsep sistem dan hukum agama yang berlandaskan Sruti dan Semerti. Sruti merupakan ajaran yang diturunkan melalui pendengaran oleh Tuhan kepada orang-orang suci, sedangkan Semerti atau ajaran yang turun melalui rasa serta hasil ingatan sila, yakni ajaran tingkah laku. Upakara adalah tradisi yang berlaku, serta atmanastuti kepuasan yang diperoleh. Dari konsep itu juga dibarengi dengan adanya dresta, yaitu kebiasaan atau tradisi, seperti Purwa Dresta atau kebiasaan yang berlaku dari zaman dulu. Sastra Dresta kebiasaan berdasarkan petunjuk ajaran agama dari sumber sastra, serta adanya Desa Dresta dan Loka Dresta kebiasaan yang berlaku pada suatu wilayah. Maka dengan konsep inilah yang akhirnya membedakan perayaan Hari Suci Pagar Wesi antara daerah Kabupaten Buleleng dengan daerah lain, yakni dengan adanya acara atau upacara yang sering disebut ritual. Dalam pelaksanaannya di daerah Kabupaten Buleleng, Pagar Wesi kemudian dilakukan seperti Hari Suci Galungan. Nah, kita ketahui di Bali kental sekali apa yang namanya dresta. Ada yang disebut dengan kuno atau Purwa Dresta, ada desa atau Loka Dresta. Nah, terkait dengan bahwa pelaksanaan ritual suci Pagar Wesi, terutama di kawasan Bali, di wewidangan Bali, Bali Selatan atau Bali Utara, menampakkan dresta yang berbeda. Katakanlah kita ketahui secara sosiologis, historis, kita ketahui masyarakat di Buleleng, umat Hindu di Buleleng, itu lebih semarak, lebih meriah, atau lebih bergairah ketika melaksanakan ritual suci Pagar Wesi dibandingkan dengan umat Hindu di kawasan Bali Selatan. Ternyata secara historis sosiologis kita melihat adanya pengaruh sekte paham ajaran Hindu yang pernah masuk ke Bali, khususnya di Bali Utara. Nah, ternyata dari beberapa catatan historis ditemukan bahwa terutama di Bali, Buleleng Timur, itu cenderung lebih merayakan Pagar Wesi dengan lebih meriah, lebih semarak akibat pengaruh dari Siwa Pasupata. Sementara di Buleleng Barat cenderung lebih dominan kena pengaruh Buddha Mahayana. Sehingga dalam prakteknya kita ketahui kalau Buddha lebih menekankan pada Budi, mengarah ke Siddhi, sementara Siwa Pasupata lebih mengarah kepada Sakti, kekuatan. Tetapi apapun bentuknya, soal kemeriahan, kegairahan, tapi substansi dari Pagar Wesi sama, baik di kawasan Bali Utara maupun kawasan Bali Selatan, yang intinya adalah penguatan, peneguhan, pengokohan iman serada umat Hindu sebagai modal untuk menjaga, membentengi diri. Karena itu arti Pagar Wesi itu sendiri sesungguhnya adalah berasal dari kata pagar, pagah, kuat, kukuh, tidak mudah rapuh apalagi runtuh. Oleh sebab itu ritual suci Pagar Wesi ini lebih kepada internalisasi diri umat. Bagaimana masing-masing umat itu setelah mendapatkan pengetahuan, lalu dengan pengetahuan kita mendapatkan arta untuk memenuhi kama, maka setelah itu kita kuatkan agar segala gangguan, godaan, cobaan yang akan dihadapi selama perjalanan hidup umat Hindu itu tidak sampai menjatuhkan, meruntuhkan keimanannya atau seradanya. Saya kira itu. Era globalisasi yang berbasiskan kekinian yang juga membawa kepada perubahan ritual atau upakara. Hal inilah yang juga menjadikan adanya banyak perubahan tata cara pelaksanaan sebuah rangkaian upacara dalam hari raya besar agama Hindu, tidak terkecuali hari raya Pagar Wesi. Ritual memang sangat perlu dilakukan, namun yang lebih penting dan utama adalah laksana atau perbuatan umat manusia.
Seringkali manusia hanya mengedepankan sarana dan upakara, namun melupakan etika yang justru akan membawa mereka semakin jauh dari tujuan yajnya itu sendiri, yakni pengorbanan suci yang tulus ikhlas. Kita ketahui bahwa umat Hindu sekarang berada di era global, berbasis digital, generasi milenial. Sehingga hal-hal yang bersifat ritual dalam konteks kekinian yang perlu kita kuatkan adalah tidak sekedar hal-hal yang berhubungan dengan ritual. Nah, saya pahami bahwa ritual itu sejatinya adalah simbolik yang mengandung makna, yang dituntut adalah laksana. Saya istilahkan di sini ritual itu adalah bermakna simala, simbol, makna, dan laksana. Tetapi ketika simbol dan maknanya tidak berwujud dalam laksana, maka akan menjadi simalakama. Artinya dalam bahasa Bali sudah dijalankan tetapi tidak ada hasil. Tidak dijalankan kita salah karena itu sudah merupakan kewajiban. Karena itu di era global ini aktivitas ritual apapun itu selain berlandaskan pada teologi, filosofi, mitologi, psikologi, sosiologi bisa juga dikorelasikan dengan tuntutan kekinian di era teknologi informasi dan komunikasi. Yang abadi itu adalah perubahan. Kita tidak bisa menolak apa yang namanya perubahan. Begitupun dengan umat Hindu. Tradisi dresta yang kuat berdasarkan agama ternyata meskipun kita punya ritual yang namanya pagar besi, meneguhkan keimanan serada, tetapi tetap yang namanya gangguan, godaan, ancaman, tuntutan, tantangan, bahkan tentangan tetap akan menerpa umat Hindu. Sehingga boleh dikatakan tetap akan terjadi perubahan, pergeseran, bahkan pergantian dari segala segi aspek kehidupan. Misalnya saja dalam aspek sosial misalnya saya katakan tadi. Jadi ketika kita berusaha untuk menguatkan keimanan serada melalui ritual pagar besi, ternyata secara sosial kita sudah mulai mengalami kerapuhan. Contoh sederhana misalnya, kita punya sesanti yang namanya suka duka. Tapi seringkali dia nungkalik menjadi suka membuat orang duka. Ada juga konsep menyama beraya, tidak jarang berubah menjadi nyama berenya. Ada juga konsep druenang sarang, seringkali berubah menjadi druene serang. Ini salah satu bentuk yang merapuhkan bahkan meruntuhkan sendi-sendi sosial. Meskipun secara ritual kita begitu kuat, termasuk lewat ritual suci pagar besi ini. Secara garis besar, perayaan Hari Suci Pagar Besi ini mengandung filosofi sebagai lambang keteguhan iman. Keteguhan yang dimaksud di sini yakni keteguhan dalam berbagai hal, seperti berpikir, berbuat, dan bertingkah laku yang baik. Sejalan dengan perkembangan zaman, kini banyak pandangan yang berbeda mengenai ajaran agama yang menjadikan mereka masuk dalam sebuah kelompok tertentu yang justru menimbulkan masalah baru. Hal ini tidak lepas dari adanya pemahaman yang kurang baik dan benar terhadap sebuah ajaran dan dimengertikan sepatah-patah sehingga keluar dari makna itu sendiri. Kita ketahui bahwa ide Sang Widi Tuhan sebagaimana disuratkan dalam kitab suci Bhagavad Gita itu memberikan banyak jalan. Jadi apapun bagaimanapun jalan yang engkau tempuh aku terima sama. Nah permasalahannya ketika apapun jalan akan menjadi hal yang berbeda-beda jadinya. Nah ketika perbedaan ini dipertentangkan, apalagi dipertajam, akan timbul permasalahan. Sehingga ketika kita memahami suatu sumber, katakanlah kitab yang sejatinya adalah sumber dari segala sumber, kitab suci itu, tetapi ketika kita mulai bermain di tataran pikir, lalu kita tafsir, jangan heran kalau bisa jadi akan menimbulkan tafsir yang nyaplir bahkan sanglir. Oleh sebab itulah perlu tuntunan dari para guru rohani, guru spiritual, bagaimana umat itu, terutama umat Hindu di Bali, tetap diarahkan untuk menguatkan tradisi dresta apa yang namanya Hindu Dresta Bali. Memang kita tidak menolak terhadap apa yang disebut dengan aliran atau istilah yang populer belakangan ini sampradaya. Tapi ketika mereka sudah bermain di tataran teologi yang berbeda dengan mendekonstruksi teologi yang sudah mapan, yang sudah diyakini oleh umat ini, itulah akan menimbulkan permasalahan. Karena di situ ada unsur eksklusivisme, merasa lebih baik, lebih benar, lebih pintar, ya.
di samping itu juga ada arogansi dari sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang memimpin aliran tersebut. Ini yang sering menimbulkan benturan jadinya. Sehingga perbedaan yang sebenarnya sudah dihargai, dihormati, dan bisa dilaksanakan dan sesuai tuntunan kitab suci, tapi dalam prakteknya ketika itu bersentuhan dengan yang namanya manusia, begitu, dengan pola pikir yang berbeda, akhirnya menimbulkanlah permasalahan. Sehingga apa yang diobsesikan untuk pendakian spiritual justru berubah drastis menjadi penunjukan rasa emosional, sehingga turun derajatlah spiritual menjadi emosional. Ini yang sebenarnya kita hindari. Jadi umat Hindu sesuai dengan sifatnya yang sanatana dharma, agama yang kekal abadi ajarannya. Nah, dalam konteks kekinian itu namanya nutana. Jadi yang sanatana, yang kekal abadi itu ketika berhadapan dengan situasi kekinian, dia harus berubah menjadi nutana, menyesuaikan diri. Jadi mengadopsi dan mengadaptasi kemajuan kekinian. Itulah nanti yang akan diturunkan melalui santana. Jadi dari sanatana yang bersifat kekal abadi ajaran agama ini itu kemudian disesuaikan nutana, dan akhirnya kita itulah yang diwariskan nanti kepada santana, generasi penerus Hindu di masa depan. Sehingga apapun perubahan termasuk terkait dengan teknologi, agama Hindu sangat adaptif. Nah, banyak contoh yang bisa kita sebutkan, misalnya contoh saja yang nyata sekarang semakin semarak adalah keberadaan kremasi atau krematorium yang menggunakan sarana pembakaran berupa kompor, ada dengan minyak, ada dengan gas, bahkan ada juga dengan listrik, ya. Itu suatu perubahan untuk mengadaptasi kemajuan teknologi. Karena teknologi tidak bisa cegah. Dan ilmu dan teknologi itulah untuk mempermudah, agama untuk mengarahkan, seni untuk memperindah. Itulah disinergikan, dikolaborasikan sehingga Hindu itu betul-betul agama yang benar-benar sanatana. Kapanpun atita nagata wartamana, dulu, kini, dan nanti tetap akan ajak sebagai Hindu dengan kesejatian disesuaikan dengan logo dresta masing-masing. Saya kira itu. Hari Raya Pagar Besi ini disimpulkan sebagai satu pedoman hidup yang kuat, seperti satu pagar dari besi yang menjaga supaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipakai dalam peranan kesucian bisa dilestarikan dan dijaga supaya bisa menjadi dasar untuk kehidupan umat manusia selama-lamanya. Pokok dari perayaan Pagar Besi itu ialah menyembah Tuhan sebagai guru yang sejati. Menyembah memiliki arti penyerahan diri, menghargai, meminta, beri pujian, dan memfokuskan diri.